Penyanyi asal desa Blagedok, Cirebon itu telah membuktikan tekadnya bahwa hidup kekurangan bukan alasan untuk maju. Dan Muhammad Charlie Van Houten menapaki jalur musik untuk sampai pada tujuan hidupnya. Mulai diperkenalkan musik sejak duduk di kelas 3 SD, beruntung mengalir darah seni cukup deras pada Charlie yang ia dapatkan dari orang tua dan keluarganya. Aku memang terlahir yang masa kecilku di pelosok kampung yang sangat benar-benar masih kampung banget. Dan di situ aku mencoba untuk hidup dengan apa adanya. Aku beranjak menginjak sekolah SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan mulai kelas 3, aku sudah diperkenalkan dengan musik, dengan berkesenian. Karena kebetulan juga nenek seorang sinden wayang, golek. Terus uakku juga seorang penyanyi dangdut, orkes. Bapakku juga seorang penyanyi calung dulu, lebih ke tradisi. Jadi memang dilahirkan dengan keluarga yang memang sudah mengenal seni musik. Anak band waktu zaman itu memang orang masih awam dengan band, dengan anak musik. Malah terkesan memang urakan, negatif. Gitu. Jadi kesannya begitu, anak-anak band. Dan tidak menjanjikan suatu kehidupan yang baik gitu. Makanya disitulah aku mencoba untuk, walaupun aku menyadari bahwa referensiku kurang di musik karena memang aku hidup di kampung, tapi aku semangat terus untuk mencari ilmunya, bagaimana caranya aku bisa total di musik, yang ngebandnya berkarya terus menerus aku gali. Musik itu sudah menjadi bagian darahku. Jadi memang sudah nggak bisa aku keluar dari musik, nggak bisa. Aku pernah mencoba waktu itu. Aku memang lagi coba pengen jauh dari musik. Waktu SMP waktu itu kelas 2 antara kelas 2 kelas 3 SD. Aku waktu itu lebih mementingkan agama ya. Sempat tidur di masjid, ngajar ngaji atau segala macam, sempat pesantren gitu. Itu melepas musik, tapi tetap aja balik lagi. Tapi mungkin maksudnya ya bukan berarti menduakan itu, tidak gitu loh. Tapi tetap aja aku tidak pegang gitar beberapa lama. Rasanya ya sakau. Lahir di kota Cirebon 5 November 1982, Charlie memiliki darah Indo-Belanda yang diturunkan ayahnya Sugendri. Sedang ibunya Tuti Hartika membentuk pribadi Charlie menjadi sosok yang sederhana dan penyabar. Masa kecilku seperti biasanya masa kecil yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Ya bermain kelereng, bermain seperti itu. Tapi masa kecilku sudah dijalurkan, memang aku sudah di hatiku memang sudah di musik ya. Itu jadi mainanku ya hanya musik. Gitu. Mainanku hanya musik. Bukan berarti juga tidak main yang lain ya, maksudnya main permainan-permainan waktu masa kecil, misalkan apa gitu ya di sekolah, main bola atau apa, bulu tangkis atau yang lainnya gitu ya. Main-main masa kecil kelereng atau apa, sodor-sodoran atau mainan kayak gitu, tidak. Tapi aku memang sudah fokus di musik dari zaman kelas 3 SD. Terus menerus. Kenakalannya ya waktu kecil yang saya ingat banget, waktu itu dia main dengan adik saya ya. Main tuh kalau di sana tuh di kebun bawang, nangkep burung. Ntar nih adiknya yang nangkepin, dia yang lepasin gitu. Main kejar-kejaran, kayak gitu aja sih, biasa kenakalan anak-anak aja. Charlie dari kecil memang sudah kelihatan banget kesabarannya ya. Artinya kalau misalkan waktu zaman anak-anak nih misalnya ya anak-anak misalkan nakal, terus dimarahin sama ayahnya misalkan. Ayahnya misalnya galak, dipukulin. Mereka berdua misalnya dengan adiknya Ilham, yang vokal 9 band. Itu kalau misalnya dipukulin nih sama ayahnya,
Charlie itu cuma diem nangis. Kalau adanya tuh berusaha lari, dia diem, dia pasrah. Kadang-kadang kita nggak tega ngelihatnya gitu. Tapi itulah Charlie. Dari kecil memang udah kelihatan banget. Dia orangnya penyabar, mengalah, dan sifat yang paling dibilang lemah enggak sih ya. Tapi yang jelas dia nggak tegaan banget sama siapapun. Dia orang yang sangat prihatin dengan orang lain gitu. Jadi kalau kita lagi di jalan ngeliat sesuatu yang menurut dia sangat, wah itu tolong dibantu orang itu gitu. Jadi dia memang orangnya suka menolong, sangat. Tak punya prestasi di sekolah bukan berarti kehilangan segalanya. Bakat Charlie di musik yang lebih terlihat menonjol akhirnya memang disadari adalah pilihan tepat yang harus ia jalani ketimbang menekuni buku-buku pelajaran. Dan Charlie membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia mampu berdiri di jalur seni. Kebetulan memang aku orang yang paling minus di sekolah. Bukan minus suatu aku bodoh atau apa. Memang aku minus karena memang sering sekali bolos sekolah. Bahkan aku sempat SMP tidak naik 1 tahun. Karena memang aku, yaitu kekurangan aku di situ. Aku sangat tidak mementingkan waktu itu. Aku bolos, tapi bolosnya pun aku tidak melakukan kegiatan yang negatif gitu. Ya aku bolosnya karena memang ikut latihan ngeband, latihan musik. Itu yang aku tekunin terus hingga aku lupa sekolah gitu. Hingga aku nggak ingat sekolah gitu. Di situ karena memang aku melupakan sekolah, akhirnya orang tua juga marah gitu ya. Itu suatu hal yang wajar, siapapun orang tuanya pasti akan begitu. Ya kemarahan yang wajar ya, yang wajar. Ya, orang tua pengennya anaknya sekolah dengan baik gitu ya. Itu suatu yang wajar. Yang baik ya, marah, kamu harus sekolah gitu. Seperti itu, jadi bukan berarti melarang untuk aku bermusik gitu. Tapi akunya yang bandel terus sampai aku beranjak SMA pun aku sempat nggak naik 1 tahun lagi di SMA waktu itu. Dan disitulah aku mencoba untuk aku harus membuktikan ini dan aku harus bertanggung jawab apa yang sudah aku lakukan. Gitu. Walaupun mungkin ya itu sesuatu yang sangat tidak baik ya, tidak mementingkan sekolah ya. Gitu ya. Kalau bisa jangan ditiru. Dan jujur memang aku sangat mementingkan musik waktu itu. Mencari referensi musik, mencari relasi musik, mencari suatu jiwa di musik. Ketika akhirnya di usia 29 tahun Charlie tampil sebagai bintang di panggung, punya nama besar dan banyak penggemar. Tentu, semua itu tak luput dari didikan orang tua, juga kerja keras ayah ibunya yang tak pernah mengekang kemana ia akan melangkah. Aku terlahir dari sosok kedua orang tua yang sangat hebat, yang sangat luar biasa buat aku. Dan punya adik dan punya keluarga yang sangat support buat aku bisa mencari jalan hidup. Jadi orang tua aku tidak pernah mengekang, lebih bagaimana aku menjadi seorang yang bisa bertanggung jawab apa yang aku lakukan dalam hal apapun. Orang tua tidak pernah, orang tuaku tidak pernah menuntut apapun. Ya aku ikhlas saja. Intinya aku menjalani semuanya. Alhamdulillah aku dikasih kekuatan untuk bisa ikhlas apa yang aku dapat. Kondisi aku tidak bisa menemukan makan. Kadang makan gorengan-gorengan yang bekas gitu kan. Itu aku alamin dan itu sesuatu yang bukan sesuatu yang berat buat aku.